saya juga sempat dengar juga bahwa memang Nabi Muhammad juga kan pernah, yang mungkin tadi sempat jenengan sampaikan bahwa istilah Habib itu juga awalnya dulu dari yang disebut dengan Habib Umar kan begitu guys. Yang mungkin yang sempat saya dengar juga memang dari Yaman kan begitu, bahwa Nabi pun juga pernah atau saya dengar juga mendoakan negeri Yaman. Berarti kan sebetulnya kan ada sesuatu yang mungkin ya negeri ini memang negeri yang mungkin barokah gitu Gus ya, dengan penuh ilmu ya. Ya selain Mekah, Madinah kan seperti itu Gus. Bahkan mungkin ada beberapa mungkin apa istilahnya Uwais Al-Qarni kalau tidak salah dari Yaman Gus ya, yang mungkin tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Nah, itu mungkin nanti kalau ada yang salah ngapunten mungkin bisa dikoreksi. Nah itu bagaimana Gus gitu loh. Kan mungkin kan yang sempat saya dengar juga di luar itu kan mesti selalu nyebutnya Yaman nah seperti itu. Nah, menurut panjenengan gimana? Jadi Gus, sebelum dijawab. Mungkin dokter ini terinspirasi oleh omongannya Imaduddin yang bilang kita tuh jangan bilang ya tarim gitu loh. Ya jatim kan, katanya ya. Imatnya kan bilang gitu kemarin gitu. Jangan bilang ya tarim, jadi suruh bilang kepulauan kita sendiri. Ya jatim gitu ya. Ya jatim, atau ya Jawa Barat gitu. Mungkin dari itu. Ada apa di tarim itu? Mungkin pertanyaannya dokter seperti itu, tapi kayaknya terlalu halus gitu. Apa kayak gitu dokter? Ya kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Tapi ada kelebihan dengan negeri Yaman, dan memang apakah memang istilah Habib ini memang awalnya Gus dari situ atau seperti apa gitu? Ya, jadi begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang eskatologi, ya tentang akhir zaman ya. Kalau bahasa di perkuliahan itu eskatologi istilahnya kan. Tentang akhir zaman, banyak sekali pujian Rasulullah kepada ahlul Yaman. Dua, yang selalu dipuji-puji oleh Rasulullah dua itu Pak Dokter. Satu Yaman, dua Palestina. Contoh, pernah ada sabda dari Rasulullah, la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Ya, bahwa nanti ada ahlul gharbi dari kalangan umat Rasulullah yang akan selalu berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Wa fi haditsin akhar, di hadis lain dijelaskan, wahum bi baitil maqdis, dan mereka ada di Baitul Maqdis. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, yang kedua, Yaman. Nah, bahwa nanti kata Nabi, faman kariha alaihi fa alaihi bi yamani. Kalau nanti di akhir zaman kamu tidak bisa datang ke Palestina, tidak bisa menjadi tentara Allah di Palestina, tidak ikut sumbangsi di sana, minimal faman kariha alaihi fa alaihi bi yamani, maka pilihlah Yaman. Di sana juga ada jundun min junudillah. Ada tentara-tentara Allah. Hadis-hadis eskatologi berbunyi seperti itu. Jadi ketika ada orang yang narasinya mulai membenci Yaman, mengajak untuk tidak membela Yaman dan lain sebagainya dengan cemoohan, bahkan ada istilah jongos Yaman, budak Yaman, kan gitu. Padahal secara tidak langsung mereka adalah budaknya Imaduddin ya. Nah, ini kan sebenarnya standar janda ini ya. Mereka mengatakan kita ini budak Yaman, padahal mereka budaknya Imaduddin dan Papi Gufron ya, yang memiliki bahasa Surya ya, 16 ya. Surya 16 itu. 16. Nah, jadi bab-bab eskatologi itu banyak pujian Nabi nanti dari Yaman. Ya. Dan nanti orang-orang syiraruhum, orang-orang yang jelek di Yaman dan di Palestina nanti akan kumpul di Irak. Kumpulnya nanti di Irak. Nah, gimana Gus, orang-orang yang munafik ya dan semacamnya yang ada di Palestina, di Syam ya, kalau lafalnya itu Syam ya, dan di Yaman itu nanti akan kumpul di Palestina. Kumpul di Irak. Irak. Berarti Irak nanti tempatnya orang-orang yang munafik. Orang-orang ya. Yang keluar dari sebagian hadis tentang eskatologi menyebutkan syiraruhum yatahawwalu ilal Irak. Mereka akan berpindah kepada Irak. Dan khiyaru Irak akan berpindah yatahawwalu ila Baitul Maqdis. Ya. Orang-orang yang baik di Irak nanti akan berpindah ke Baitul Maqdis. Kalau lihat dari hadis ini,
kok kayak selaras dengan ceritanya di perang Karbala pada waktu Sayyidina Husain ke Kufah waktu itu ya, ke Kufah, ke Irak ya. Terus ditolak itu oleh orang Irak. Terus sampai ada terjadi pertumpahan darah di Karbala. Kok kayak selaras gitu. Wallahu alam, tetapi kalau kejadian Sayyidina Husain itu memang adalah kejadian yang memang terstruktur itu, Ustaz. Terstruktur. Dan saya sendiri tidak menemukan istilah nubuatan ya. Prediksi-prediksi bahwa beliau akan terbunuh di sana, saya tidak menemukan. Tapi kalau untuk bab-bab eskatologi tentang tanda-tanda akhir zaman, ya memang nanti orang-orang yang jelek itu akan kumpulnya di Irak justru. Di Irak. Dan orang-orang yang baik itu nanti akan ada di Yaman atau di Syam. Salah satunya adalah Palestina. Dan untuk Yaman sendiri, Ustaz, untuk Yaman itu khususnya di Tarim, masyhur indana, masyhur menurut kita itu bahwa Tarim ini kan kota para wali. Para wali ini, kota Tarim ini kota para wali. Kalau seumpama ada orang yang mengatakan, kenapa kok bilang Tarim, tidak ya Jatim saja gitu. Nah, ini sebenarnya kegabrulan yang nyata, Ustaz ya. Gabrul ini, kenapa? Orang-orang menyebut Tarim lalu dikatakan ini mengandung sihir ya, sampai mengatakan lagu ini mengandung sihir sehingga kita tidak cinta kepada tanah air kita sendiri. Ini ngawur. Kenapa? Keutamaan Yaman sudah disebutkan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah ngajari sihir? Berarti kan seperti itu. Keutamaan Yaman terutama Tarim yang disebutkan oleh para ulama bahkan yang masih hidup, itu keutamaan dari mereka. Kalau berarti apakah mereka mengajari sihir? Secara tidak langsung berarti Imad juga ngajari sihir agar kita cinta kepada Jawa Timur, kan seperti itu. Kalau kita mau balik-balik seperti itu aja ya. Ketika Nabi Muhammad mencintai Mekah dan Madinah, lalu ada sahabat Hasan yang ahli dalam syair membuat syair keutamaan Mekah dan Madinah. Apakah ngajari sihir? Kan nggak seperti itu konsepnya gitu. Ya, itu sebenarnya konsep-konsep orang-orang yang sudah mulai banyak belajar bahasa Suryani, Ustaz. Kebanyakan bahasa Suryani akhirnya kebelinger gitu. Kira-kira. Gini loh.